Anak pemilik toko roti penganiaya karyawannya yang sesumbar kebal hukum ditetapkan jadi tersangka. Sang bunda tetap membela, sebut anaknya berperilaku demikian karena masalah mental. Saya rela anak saya dihukum di polisi, ya, demi untuk mengajari anak saya. Tapi ayo mengambil kesempatan itu untuk menjadi kami dengan kepentingan dia. Anaknya jadi tersangka. Seperti ini di antara reaksi orang tua George Sugama Halim tak terima dan merasa difitnah oleh korban Dwi Ayu. Kalau dia disuruh sama bos saya. Kasus penganiayaan pegawai oleh anak dari bos toko roti di Jakarta Timur kini kian rumit. Setelah kesaksian dari korban Dwi Ayu yang datang ke rapat Komisi 3 DPR RI kini makin bikin geger masyarakat. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk masuk ke dalam TKP penganiayaan dan menelusuri bagaimana profil dari sosok pelaku. Mengawali penelusuran seperti ini, fakta penganiayaan yang terjadi medio 17 Oktober 2 bulan lalu. Gelap mata, membabi buta. Lelaki berusia 35 tahun ini memaki, mencaci, mengancam juga menganiaya Dwi Ayu Darmawati. Sembari terus sentakan dan hinaan disemburkan mulutnya, berbagai benda tak segan dengan ringan dilemparkan dengan tangannya. Beragam peralatan mulai benda tajam hingga benda-benda berat seperti loyang hingga kursi. Mengenai tubuh juga kepala Ayu sampai luka, sobek dan berdarah. Sejumlah karyawan yang menyaksikan hanya bisa tertegun kaget, juga menangis ketakutan. Dua bulan, penganiayaan ini tak diiraukan. Hingga perjuangan korban mencari keadilan tampakkan terang. Anak pemilik toko roti yang sempat sesumbar kebal hukum akhirnya ditangkap. George dicokok di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat saat tengah bersama keluarganya. Lelaki yang tercatat sebagai lulusan Universitas Swasta di Jakarta tahun 2017 ini ditahan dan terancam setidaknya 5 tahun penjara. Korban dan warga terus menanti kemana kasus ini akan mengalir dan keadilan bakal bermuara. Sementara orang tua lelaki yang kini pun telah jadi tersangka statusnya tetap berupaya membela. Ko George itu sebenarnya baik ya, tapi memang emosinya rada labil gitu loh. Jadi kalau dia terpancing emosi, ya dia marah. Kalau marahnya sudah kenceng, ya dia bisa itu apapun yang di depan dia lempar seperti itu. Ada indikasi bahwasanya memang dari kecil dia itu ada kelainan, tidak seperti yang orang-orang biasa gitu. Linda pun ungkap, latar menurutnya anaknya tak stabil mentalnya. Lengkapi alasan, perempuan ini juga tunjukkan sejumlah perawatan yang pernah dilakukan. Nah terakhir, karena dia emosional terus, saya ada ke dokter Liman. Prakteknya sih di rumah sakit Taruma. Nah, dokter Liman itu pakar hipnoterapis. Ketika di hipno, memang ada, menurut dia ada sosok lain di dalam tubuh dia. Gitu. Jadi kalau emosinya itu dia semakin kenceng gitu. Itu yang terjadi saat terapis itu ngomong kepada saya. Linda tegaskan, dialah pula yang meminta saksi merekam tindak kekerasan yang dilakukan oleh putranya buat kemudian berikan pelajaran. Ia tak menyangka rekaman berujung jadi bukti yang jebloskan putranya ke penjara dan membuat cerca berbalik menyerang keluarga. Ya, itu benar banget. 1000%, bukan 100%. Benar banget saya yang suruh video. Bahkan saya berteriak, Ayu cepet pergi, kabur gitu. Tapi Ayu tetap yang ngeyel, dia bertahan di situ sampai ditarik tangannya sama suami saya. Video terakhir kan terlihat dia ditarik.
Nah, saat dia keluar, udah keluar, harusnya kan dia pergi, dia balik lagi. Dan saya memang tidak membenarkan perbuatan anak saya. Makanya saya suruh videoin. Tujuan saya supaya kasih shock terapi kepada Jos. Tapi saya percaya pada Ayu, bahwasanya Ayu ini anak baik gitu. Nggak memanfaatkan video ini untuk dipublish gitu loh. Linda membantah perihal gaji yang disebut tak dibayarkan, pun membantah mengirim pengacara untuk mempersulit pelaporan kasus oleh korban. Sementara pasca kejadian, sebagai aksi solidaritas, hampir semua karyawan toko roti kompak resign. Beberapa bertahan dengan tak mengambil hati perilaku bosnya. Biasanya baik sih, maksudnya ya kalau pas mungkin dia nggak ada apa-apa ya baik gitu, suka bercanda juga gitu, biasa. Atas kasus ini, Linda Yes Patisserie & Coffee yang berlokasi di Cakung, Jakarta Timur ini meminta maaf via akun sosial medianya. Angelina Dewi, Agung Maulana, menelusuri fakta.